di sebelahnya. Di situ ada materi sisa dari materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar idgham bi gunnah, ya kan? Idgham bi gunnah itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim dan atau nun, bukan mim dan, bukan, tapi mim atau nun. Yang sebelumnya kita materinya itu kan di halaman berapa itu kemarin ya? Bentar. Idgham bi gunnah. Di halaman 38. Nah, sebelumnya kita udah masuk idgham bi gunnah yang apa? Yang tanwin atau nun bertemu dengan nun atau mim. Biasanya ciri-cirinya nun atau mimnya itu langsung dikasihnya tasydid. Pertanda bahwa bunyinya langsung ke sana, langsung ke nun dan mim yang bertasydid itu, langsung masuk, diidghamkan. Apa yang diidghamkan? Bunyi nun sukun dan tanwinnya langsung ke bunyi mim atau nun, kayak gitu. Itu disebut dengan idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu sebenarnya ada 4. Jadi bukan cuma mim dan mim atau nun, tapi di antara 4 huruf hijaiyah, mim, nun, waw, ya. Nah, yang waw dan ya-nya itu di halaman 45 tadi. Nah, itu sisanya. Jadi itu sama materinya, sama-sama idgham bi gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau waw, juga kita idghamkan, kita masukkan bunyinya. Nah, gitu ya. Contohnya idgham bi gunnah. Idgham artinya apa, Bu? Memasukkan. Ya, idgham itu memasukkan. Bi artinya dengan. Gunnah artinya dengan. Jadi idgham bi gunnah itu apa? Masuk dengan dengung. Apa yang kita masukkan? Apabila ini nun sukun atau tanwin, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf waw, ya, mim, nun. Jadi gini, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, gitu, dia disebut dengan idgham bi gunnah. Contohnya apa yang bertemu waw? Contohnya tadi ya, buhtanan wa isma, ya. Coba ibu-ibu perhatikan. Di sini yang contoh bertemu waw ada pada kata buhtanau, ya kan? Nau, saat kita menyebutkan nau, ya, jelas nggak tanwinnya? Bukan buhtanan wa, tapi buhtanau wa. Berarti bunyi tanwinnya masuk nggak langsung ke waw?
Bisa dipahami? Jadi idgham itu maksudnya apa? Apa yang dimasukkan? Tanwin ini yang kita masukkan langsung ke huruf waw. Jadi tanwinnya bukan dibaca buhtanan wa isma, bukan seperti itu. Jadi tidak dibaca tanwinnya, tapi tanwinnya langsung masuk ke waw dengan cara idgham, dimasukkan di gunnah. Dari di mana letak gunnahnya? Coba ibu contoh baca buhtanawa. Itu saat menyebut nau, coba kita tutup hidung, hilang suaranya. Coba buhtanau, hilang. Naunya aja ya, bukan wa. Kalau wa bukan huruf gunnah. Buhtanau, hilang kan? Tapi saat wa-nya kembali lagi suaranya dari mulut. Buhtanau wa isma, wa-nya kembali karena waw tidak huruf gunnah. Yang huruf gunnah tuh apa aja? Yang huruf gunnah tuh apa aja? Cuma dua. Apa Bu? Iya. Yang huruf gunnah itu hanya dua. Nun dan mim. Pokoknya kalau kita ada nyebutin huruf nun atau mim, pasti ada bunyi gunnah. Pasti ada suara yang mengalir ke rongga hidung atau pangkal hidung. Gunnah sama kolkolah beda. Kolkolah artinya memantul. Kalau gunnah artinya dengung, suaranya masuk ke rongga hidung. Jadi yang namanya gunnah atau dengung itu masuk ke rongga hidung suaranya. Kalau waw masuk rongga hidung enggak? Enggak, waw bukan huruf gunnah. Makrojnya tidak ada di al-khayshum. Yang huruf-huruf al-khayshum itu hanya nun dan mim, ya kan? Huruf-huruf gunnah. Jadi kenapa di sini ada bunyi dengung? Coba Ibu perhatikan, kenapa? Padahal di sini nggak ada loh nun dan mim. Tuh. Ini nanya ya, nanya ada. Tapi selain dia tanwin itu sendiri pun tanwin itu kan nun yang tidak terlihat. Makanya saat ada tanwin, tetap kita kalau misalnya tanwinnya bertemu waw, tetap dibaca dengan gunnah. Karena nun tanwin sendiri itu ada huruf nun sebenarnya, tapi nunnya tidak tertulis. Jadi tanwin itu adalah nun yang tidak tertulis. Itulah tanwin. Makanya kalau ini kita bacanya apa? Ini apa bacanya? An. Secara tulisan an itu ada nun kan? Ya kan? In. Ada nunnya kan? In, tapi dia tidak tertulis, hanya terbaca. An, in, un gitu. Makanya di sini ini kebetulan huruf yang bertanwinnya nun juga. Makanya gunnahnya semakin jelas. Nawa. Sekarang coba kita lihat yang bukan huruf ini misalnya. Yang bukan huruf nun, yang tanwinnya. Bentar ya, kita lihat. Nah, contoh khairun yang itu ya. Ya, contohnya ini. Ini contoh lagi dari waw. Itu ya. Khairu wa abqa. Coba Ibu perhatikan. Di sini tanwin kan bertemu dengan waw. Nggak ada di sini huruf ininya tanwinnya bukan huruf gunnah kan, tapi huruf ro. Iya ada. Ro kan bukan huruf gunnah, iya kan? Ro makrosnya di ujung lidah, ya. Tapi karena dia ro ini berharokat tanwin, berarti ada nun yang tidak tertulis di sini. Nah, makanya kalau ada tanwin pun bertemu dengan waw, itu bunyi tanwinnya langsung masuk ke waw. Berarti khairu wa abqa. Coba sama-sama. Khairu wa abqa. Nah, seperti itu. Ini kalau Indonesia itu ada tanda tasdidnya. Betul. Kalau di Al-Qur'an Indonesia dikasih tasdid untuk memudahkan pembaca, Bu, langsung masuk ke waw. Jadi saat kita baca pakai Quran Depak, kita langsung tahu khairu langsung ke waw kayak gitu. Nah, makanya kalau di Quran Depak pakai tasdid. Kalau idgham diguna. Tapi di mushaf ini di Quran Madinah kenapa nggak pakai tasdid?
karena Mushaf Madinah betul-betul teliti dalam idgham. Jadi idgham yang pada huruf waw dan ya itu, dan waw dan ya ini kan nggak pakai tasdid, sedangkan mim dan nun pakai tasdid kan Bu. Itu karena dari sisi kesempurnaannya, kalau idgham yang huruf mim dan nun itu idghamnya idgham kamil, sempurna masuk ke huruf kedua setelah nun atau tanwin tadi. Tapi kalau huruf waw ini dia nggak sempurna masuknya, gitu. Jadi makanya dalam Mushaf Madinah dia nggak dikasih tasdid, karena tasdid itu pertanda huruf itu masuk sempurna, sedangkan ini pada huruf waw dan ya idghamnya adalah idgham naqis, idgham yang kurang. Paham nggak Ibu maksudnya kurang yang nggak ngerti? Ini kalau misalnya yang pada mim dan jangan mim dan nun deh, pasti ribet. Idgham bila gunnah aja ya contohin. Idgham bila gunnah itu kaidahnya apa Bu? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa? Idgham bila gunnah. Lam atau ro. Betul? Di mushaf pakai tasdid lam dan ro-nya? Coba tengok Bu. Di ini contoh idgham bila gunnah kita di halaman berapa Kila? 43. Boleh Bu tengok halaman 43. Halaman 43. Ada nampak lam dan ro-nya pakai tasdid enggak? Pakai. Kenapa di idgham bila gunnah dia pakai tasdid? Karena masuknya sempurna ke huruf lam dan ro. Masuknya sempurna. Sempurna apanya? Sempurna hilang bunyi nun sukun atau tanwinnya. Jadi dia idgham masuk dengan sempurna. Jadi nggak ada lagi bunyi nun atau tanwin. Itu yang dimaksud dengan idgham kamil, masuk secara sempurna. Contoh apa misalnya yang bacaan ini? Coba kita lihat 43 tadi. Raufurro, iya dak? Raufurro, iya kan? Raufurro. Coba Ibu dengarkan bunyi Raufurro. Ada nggak bunyi nun di situ? Nggak ada sama sekali. Habis bunyi nun atau tanwinnya, langsung masuk ke huruf ro secara sempurna. Coba yang huruf lam, kita lihat apa contohnya. Marro, ya. Huruf lam, bukan huruf lam yang lain. Fa'ilam. Nah, contohnya fa'ilam yang di baris ke-7 di halaman 343 tadi. Nampak Bu? Fa'ilam. Coba dengarkan. Padahal di situ yang kita baca fa'il. Benar? Ada nunnya kan? Tapi kita masuk langsung ke huruf lam. Diidghamkan langsung huruf lam dan bunyi nunnya betul-betul hilang sama sekali, nggak ada lagi. Cobalah dengar. Fa'il lam. Nggak ada kan lagi bunyi nunnya? Iya, nggak ada juga bunyi tanwin kan di situ. Fa'il lam masuk sempurna ke huruf lam atau ro. Kalau ke huruf waw dan ya, kenapa dibilang tidak masuk sempurna? Tadi contohnya masih ada bunyi dengung di rongga hidung. Gitu. Jadi masih ada sisa sifat nun atau tanwin di huruf waw dan ya. Yang salah kayak mana? Nih ya. Misalnya Ibu bacanya ini khairu wa abqa, itu salah. Ayo, gimana tuh bedanya? Khairu wa abqa itu salah. Karena dia masuk tanpa dengung. Padahal harusnya ini dengung. Idghamnya idgham bigunnah. Yang benar yang mana? Khairu wa abqa. Jadi ada sengaunya. Khairu wa abqa. Coba ya. Dia contohkan lagi yang benar dan yang salah dengan cara. Berarti seolah-olah uangnya itu disukunkan. Memang dia kita sukunkan dulu. Khairu kan kita sukunkan. Tapi saat kita menyebut tadi, dia ada bunyi di rongga hidung. Makanya tadi kata Uya, yang benar itu saat kita tutup hidung, suaranya hilang. Tapi kalau saat kita tutup hidung suaranya nggak hilang, berarti kita menyebutkan idgham bigunnahnya salah. Contoh, khairu wa abqa itu benar. Tapi kalau begini, khairu wa abqa sama aja kan sebenarnya Bu.
Tapi yang kedua Uya tutup hidung suaranya tetap ngalir. Khairu wa abqa. Coba Ibu. Yang salah ini ya, yang salah. Tutup hidungnya. Khairu wa abqa. Nah, itu yang salah. Kenapa? Hilang bunyi nun apa tanwinnya. Gitu. Jadi pada huruf waw dan ya, ini sebenarnya pelajaran berat ini karena orang banyak salah bunyi di sini. Bacanya idgham ke waw tapi nggak gunnah. Ya tadi contohnya, walaupun tutup hidung suaranya ngalir. Harusnya saat tutup hidung suaranya hilang sedikit sebelum waw. Khairu wa abqa, itu yang benar. Jadi masuk idgham dengan gunnah. Itu yang benar pada huruf waw dan ya gitu. Tapi kalau huruf mim dan nun enggak, dia sempurna masuk ke mim dan nunnya gitu. Ke lam dan roh masuk sempurna gitu. Tapi kalau untuk waw dan ya masih ada sisa sifat tanwinnya. Apa itu sisa sifat tanwin? Tadi nun yang tidak tertulis. Makanya dia karena nun itu sifatnya di makhrajnya di al-khayshum, makanya masih ada suaranya di al-khayshum gitu. Sementara ini ya kalau memang ibu-ibu belum tahu, aduh apalah itu bedanya ustazah. Iya, apalah itu bedanya ustazah. Selama bacanya khairu wa abqa itu benar. Begitu ya. Jangan pula dibaca khairun wa abqa karena itu fatal. Khairun menjadi izhar, ya kan? Tapi kita harus idghamkan khairu wa abqa. Coba sama-sama. Khairu wa abqa. Nah, sekarang contoh yang iya misalnya. Apa contoh yang iya di situ? Coba Ibu Teni boleh baca yang baris ke-8. Halaman 45. Iya. 45. Yang kita kembali lagi ke materi yang ini tadi, Bu. Nun dan tanwin. Lamai yang itu, Bu. Suaranya tadi benar Ibu Pengi. Lamai yu'minu billah itu bigunnah Ibu suaranya. Jadi lamai yu'minu billah. Coba sama-sama. Lamai yu'minu billah. Saat mai itu agak sengau suara kita. Lamai yu'minu billah. Iya. Yang salah kayak mana? Kayak gini, gue contohin yang salahnya. Lamai yu'minu billah. Sama kan Bu? Kedengarannya sama, tapi beda Ibu. Yang kedua tadi yang Uya bacakan itu bila gunnah, nggak ada gunnahnya. Karena kalau Uya tutup hidung, suaranya keluar aja dari mulut. Lamai yu'minu billah, suaranya keluar aja. Tapi kalau kita idgham dengan gunnah, suaranya kalau kita tutup hidung hilang. Lamai hilang. Kalau hilang benar. Lamai yu-nya enggak, yu tetap ngalir. Yang hilang tuh saat mai. Lamai yu'minu billah. Nah, gitu Bu. Jadi kalau mau ngetes kita benar enggak ya idgham bigunnahnya pada huruf waw dan ya? Sebelum menyebut waw dan ya-nya tutup hidung. Lamai yu'minu billah. Nah, gitu. Yang salah kayak mana? Lamai. Mai saat mai tetap ngalir. Lamai. Tetap ngalir kan Bu suara ya? Nggak ada hilang kan? Itu salah. Karena seakan-akan dia cuman ianya ia bertasdid jadinya. Lamai. Jadi lama. Kalau kayak gini lamayu jadinya tadi. Kalau dia nggak hilang suaranya, seperti kita membaca ia bertasdid gitu. Ya. Sekarang kita coba contoh yang sampingnya. Illa ayyasha Allah. Silahkan. Illa ayyasha Allah. Wujuhu yawma idin musfirah. Wujuhu yawma idin musfirah. Dhahi
mustabsyirah. Wailun yawma'idil lil mukadzibin. Wailun yawma'idil lil mukadzibin. Fi jannati yatasaalun. Sekarang kita balik ke baris kedua. Min waliyin. Saat min tahan dulu dua. Min waliyin. Ulang. Khairu wa abqa. Buhtanan wa isman mubina. Min waliyyin wala nasir. Nanya pendek. Wala nasir. Wa walidin wa ma walad. Nuhin wa adin wa thamud. Tahan dulu saat gunnah tadi, Bu. Nuhin wa adin wa thamud. Ta'atu wa qawlun ma'ruf. Wa jannatin wa uyun. Iya, terkadang ada satu baris yang beda. Iya. Iya, Ibu, seperti itu. Sekarang kita coba cari idgham bigunnah di Al-Qur'an, ya. Kita tolong Dek, Al-Qur'an di belakang, Dek. Agak ragu dari ini. Nanti insya Allah Ibu paham kok. Antara wawnya kita nanti suku berbeda. Apa Bingung. Itu tadi kata ya. Cara kita mendeteksi kita bacanya benar nggak ya? Karena bunyinya sama, Bu. Miwa dengan miwa. Sama kan kedengarannya? Tapi sebenarnya mereka berbeda. Yang satu miwa, yang satu miwa. Gitu. Beda kan? Suara wi aja beda dah. Miwa. Miwa. Sama-sama dia masuk. Miwa. Itu satu. Coba Ibu perhatikan suara ini. Mana yang salah? Wia nanya yang salah ya. Nomor 1 atau nomor 2. Perhatikan. Yang salah ya. Miwa. Itu pertama. Miwa. Sekarang yang kedua. Miwa. Yang kedua. Miwa. Sekarang Wia mau nanya satu-satu. Udah dengar suaranya tadi? Udah jelas? Wia ulang lagi. Yang mana suara yang salah? Idgham bigunnah pada huruf waw yang salah adalah pertama miwa. Miwa. Kedua miwa. Miwa. Yang mana yang salah? Coba Kila. Jawabannya 1 atau 2? Yang salah. Ya. Tebak aja nggak apa-apa. Salah nggak masalah. Nah, 2. Ibu Penny. 1. Ibu Yati. 2. 1. 2. Jawaban yang benar yang salah nomor 1. Yang nomor 2 tadi ada sengaunya ya kan? Miwa. Ada suara masuk ke hidung. Miwa. Itu yang benar, Bu.
Karena memang harus sengau. Ada yang suara yang masuk ke rongga hidung. Itu yang disebut gunnah. Kan dia idgham bi gunnah, ya kan? Sedangkan yang pertama nggak ada suara masuk ke hidung. Miwa. Coba miwa. Suaranya asli cuman dari waw doang, dari dua bibir. Miwa. Miwa. Itu suaranya dari waw. Asli nggak ada masuk ke hidung. Caranya kok kita mau tahu dia masuk ke hidung atau enggak, coba aja tutup hidungnya saat bilang miwa. Nggak ada suaranya nyangkut. Miwa. Nggak nyangkut kan? Miwa. Ngalir aja suaranya dari mulut. Sedangkan yang kedua tadi, yang kedua tadi ada sengaunya. Miwa. Miwa. Dia ada yang masuk ke hidung. Miwa. Coba sama-sama. Miwa. Nah, dia agak sengau. Miwa. Makanya saat kita tutup hidung hilang. Miwa. Miwa. Gitu. Nah, makanya kata Uya ini pelajaran berat. Ini pelajaran berat. Selama ibu membacanya miwa itu udah betul. Jadi nggak usah pusing-pusing. Yang penting miwa, jangan minwa. Nah, itu fatal ya. Jangan minwa, tapi miwa. Sekarang Qur'annya tolong dibagikan. Coba buka. Ya, coba dibuka surah. Hah? Boleh karena itu Qur'an yang berterjemah. Tidak masalah kalau untuk belajar ibu. Silahkan ibu-ibu buka surah. Kita latihan dulu. Tidak apa-apa kalau berarti tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang kayak gini. Ini mushaf asli. Jadi kalau kita sedang halangan jangan disentuh karena nggak ada artinya sama sekali. Ya kan Bu? Ini jadi Al-Quran, betul-betul Al-Quran. Kita kalau ada ini boleh ya? boleh kalau kita sedang halangan. Terus kalau kita niatnya untuk belajar kayak gitu boleh deh. Kita mau baca arti nih pas halangan misalnya banyak waktu kan, mau baca terjemah lah boleh kayak gitu nah. Tapi kalau Al-Quran kayak gini jangan ya. Ini Al-Quran Jangan ada terjemah. iya. Kalau kita sedang haid jangan. Karena kita menghargai Al-Quran sebagai kalamullah. Kita punya adab gitu kan. Nah, sekarang ibu-ibu coba buka surah Al-Humazah. Iya. Juz 30 halamannya di sini 601. Kalau surahnya dia surah ke 103. 104 afwan, 104. Al-Humazah. Dia sebelahan sama ini. Satu lembar setelah An-Nas. Coba An-Nas buka, habis itu balik satu lembar gitu, Bu. Buka dulu An-Nas. An-Nas kan yang terakhir tuh, surah terakhir. Habis itu balik satu lembar. An-Nas. Dapat Al-Humazahnya. Halaman berapa Kila? Kila udah dapat? Sama berarti 601 juga di mushaf ini. Dapat? Dapat ya. Oke. 601 Ibu halamannya. Halaman 601 surah yang di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah dia, Bu. Iya itu Al-Humazah. Yang ayat yang bunyinya wailul likulli humazatil lumazah. Sekarang tugasnya adalah 1 2 3 4. Itu ada 4 baris kan? Tugasnya Yani cari idgham bi gunnah di baris pertama, Ibu Umar di baris kedua, Bu Yati di baris ketiga, Akila di baris keempat. Cari. Iya, idgham bi gunnah itu yang bertemu. Hah? Ibu Penny ketiga lah. Kan Ibu Penny yang keempat. Ibu Penny yang keempat. 1 2 3 4. Kila berarti dapat bagian yang bentar, tunggu ada enggak? Enggak, Kila jangan sama karena itu cuma 4 baris. Gimana Kila nih? Berarti sebenarnya
Iya, sebaris-sebaris. Tunggu, kila yang lain sajalah. Kila dapatnya surah Az-Zalzalah ayat 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu yang kila cari ya, idgham bigunahnya. Kalau sudah dapat, tolong ditandai katanya. Kalau dapat idgham bigunnah berarti apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu dari huruf yang 4, bertemu mim atau nun atau waw atau ya, itulah idgham bigunnah. Kalau dapat ditulis boleh. Nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya sudah, nggak masalah. Kalau nggak dapat nggak ada, berarti memang nggak ada gitu. Dibaca kok ditandain. Ditandain. Dikit-dikit bego. Iya. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Kalau ada ditandai saja. Nanti kita bahas. Ibu Yati sudah dapat? Sudah. Maksudnya udah selesai tugasnya? Udah. Kan cuma nyari kan? Nyari apa ada apa enggak? Kan cuma itu. Udah selesai? Ya, ini udah selesai? Ibu Mar sudah selesai? Dapat apa tidak, Bu? Oke, yang penting sudah selesai ya. Nanti ada atau enggak adanya kita bahas. Ibu Penny udah selesai? Kila udah dapat? Yang ayat 8 tadi? Oke, sekarang kita bahas. Dari nomor 1. Yani pada ayat 1 dan 2. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ada enggak di situ idgham bigunnah? Yang mana? Lul. Iya, dia bertemu huruf. Kalau idgham bigunnah itu kaidahnya apa dulu? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf hijaiyah, yaitu mim, nun, waw atau ya. Salah satu aja dari 4 itu. Kalau pada kata wailul itu bertemu apa dia? Iya. Mana ianya? Yang wai. Wai itu dia bertemu ya, tetapi sebelumnya huruf waw. Waw itu dia harokatnya apa? Tanwin atau nun sukun ada nggak? Nggak ada, berarti bukan. Kan wanya di situ harokatnya fathah. Ya dak ya? Iya, kaidahnya adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf waw. Ya, mim atau nun. Kalau itu kan fathah. Fathah bertemu ya, bukan idgham. Coba cari lagi ya nih, apa lagi? Yang itu bukan, wailu bukan. Ada lagi dak? Yang mana? Nah, itu ada tanwin betul. T-nya ada tanwin kan? Tapi dia bertemu huruf lam. Kalau lam sama ro bukan bigunnah, tapi bila gunnah. Beda. Ayo cari lagian. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Malan wa 'addadah. Cari tanwin atau nun sukun yang bertemu waw, ya, mim atau nun. Nah, itu dia. Coba ibu-ibu perhatikan. Malau wa 'addadah. Ada la di situ? Iya. Harokatnya tanwin betul? Tanwin apa itu? Fathatain, kasrotain atau domatain? Ibu Mar dapat tak la? Malau. Apa harokatnya di situ? Fathatain, kasrotain atau domatain? Fathatain. Berarti fathatain bertemu huruf apa di situ? Wow. Masukkan ke kaidah idgham bigunnah ini? Iya. Malau wa 'addadah. Berarti pada kata lau di situ idgham bigunnah. Berarti di baris pertama cuman ada
satu idgham bi gunnah, yaitu pada kata malawa'ad dadah gitu. Saat kita membaca la kan harusnya tanwin, tapi kita langsung masukkan ke huruf waw, bukan malan wa'ad dadah. Tidak dibaca jelas dia, tetapi diidghamkan langsung ke huruf waw. Oke, dapat 1. Ya, ini sudah selesai. Sekarang Ibu Mar, ada nggak idgham bi gunnah pada baris kedua? Ya, nggak ada. Betul apa enggak? Betul, tidak ada. Lanjut Bu. Ada Bu? Nggak ada. Jadi nggak ada di baris kedua idgham bi gunnah ya. Nggak ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf yang 4 tadi. Salah satu dari huruf yang 4 tadi. Lanjut Ibu Yati. Baca Bu baris ketiga. Wama iya. Ada Bu? Nggak ada, betul. Lanjut. Munya panjang Ibu. Nah, ada dak? Date. Lanjut lagi. Oh, sudah. Sisanya ini Ibu Penny. Berarti di baris ketiga ada atau enggak idgham bi gunnah? Tidak ada. Lanjut Ibu Penny, baris keempat dari ayat 7. Allati tattali'u 'alal afidah. Tidak ada. Innaha 'alaihim muqsadah. Tidak ada juga. Fi 'amadin mumaddadah. Ada nih. Yang mana Bu? Dim. Dim, betul. Perhatikan pada kata amadim, ya kan? Amadin tulisannya, betul? Ada tanwin, tanwin kasrotain, bertemu dengan salah satu dari huruf yang 4, yaitu huruf mim. Berarti di situ amadim hukumnya adalah idgham bi gunnah. Sekarang kita lihat sebelahnya Ibu. Balik lagi sebelahnya. Ada surah Az-Zalzalah. Ini tugas Kila. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dapat? Cuman sebelahnya aja. Dapat? Ya, ini dapat, Dek. Dibaliknya dari sini. Dari yang tadi dibalik ke sini. Az-Zalzalah. Iya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sekarang Kila. Tadi Kila soalnya tadi ayat ke-8 ya Kila. Nah, cari Kila, ada berapa di situ idgham bi gunnahnya? 2. Ada 2. Coba yang mana? Iwamai, betul. Satu lagi syarroyyarah gitu. Perhatikan Ibu-ibu. Pertama, wamayya. Betul? Ada nun sukun di situ? Bertemu dengan huruf apa? Ya, ya termasuk huruf idgham bi gunnah. Kemudian satu lagi, dzarratil syarroyyarah. Nah, pada huruf ro di situ ada tanwin. Ayat ke-8-nya. Yang tadi, idza zulzilatil tadi ayat 8-nya. Iya, ayat ke-8-nya wa mayya. Itu idgham bi gunnah. Kalau yang ayat terakhir ya, dzarratil syarroy, itu juga idgham bi gunnah karena ada tanwin fathatain bertemu huruf ya. Bisa dipahami idgham bi gunnahnya Ibu? Insyaallah. Sekarang kita jam berapa nih sekarang? Tunggu, kita tengok jam dulu. Dikit lagi ya. Ro. Iya, idgham bila gunnah artinya aja bila gunnah, nggak ada dengung. Makanya bunyinya lewat aja dari mulut. Lewat aja dari mulut, Bu. Karena apa? Nggak ada bunyi dengung di situ. Karena dia langsung masuk ke huruf lam atau ro. Lam dan ro bukan huruf dengung. Oke, sekarang kita akan latihan
Kemarin kita udah latihan surah Al-Fatihah kan? Nah, sekarang kita latihan surah An-Nas. Boleh ibu-ibu buka. Kita latihan di Al-Quran langsung. Surah An-Nas. Ya, boleh tidak Bapak Ibu? Tidak masalah. Yang mana yang mudah? Ibu Mar nampak tidak tulisannya? Nampak. Oke, karena kita mau latihan. Iya, kita mau latihan di Quran soalnya. Ya, ini nampak tulisannya. Oke. Silakan ya, dibuka dulu. Kita baca ta'awudz sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Teknisnya adalah Uya contohkan bacaannya, baru kemudian ibu-ibu ikutin ya. An-Nas. An-Nas tuh yang terakhir. Ada Bu? An-Nas tuh yang terakhir ya dari surah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan buru-buru saat bin, tahan dulu dua, baru na, karena di situ ada gunnah pada nun bertasydid. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sekarang satu-satu dari Yani dulu. Ayat pertama. Birabbin nas. Iya. Lanjut Ibu Mar. Malikin nas. Ma-nya satu, malikin nas. Malikin nas. Lanjut Ibu Yati. Ilahin nas. La-nya dua saja. Ilahin nas. Ilahin nas. Oke, lanjut Bu Penny. Min syarril waswasil khannas. Kila. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lanjut Yani. Minal jinnati wan nas. Oke, sekarang kita lihat surah Al-Falaq. Kita baca, Uya bacakan dulu, baru ibu-ibu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri
hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kila duluan. Ulang. Tadi deh. Ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Lanjut Bu Penny. Min syarri ma khalaq. Oke, Bu Yati. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lanjut. wa min syarri naffasati fil 'uqad. Ulang Ibu Mar. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Oke, coba Ibu latihan ikhfa min syah. Oh, Ibu PR-nya di situ ya? Pokoknya bedanya ain, sa, Iya. Tapi min syah coba min syah. sa. Tentunya kan di tengah-tengah lidah yang udah mengurangi dada. Iya. Susah kan? Susah. Itu huruf shinnya. Sekarang huruf nunnya. Ini kan ikhfa. Dia itu nunnya nggak boleh min, nggak boleh. Kalau min itu jelas, dia nggak boleh min. Wa min digantung ujung lidah kita. Kalau nun itu kan kalau kita mau sukunkan kan ujung lidah kita lengket ke langit-langit. Min lengket dah ujung lidahnya ke langit-langit. Itu idhar. Kalau nunnya jelas itu idhar. Sekarang di sini dia nunnya itu samar. Jadi nggak boleh lengket ujung lidahnya ke langit-langit. Diturunin ujung lidahnya. Wa Nah, jadi ikhfa itu nggak boleh jelas ya Bu. Ikhfa itu bunyi nunnya harus samar, bunyi tanwinnya harus samar, tidak boleh jelas gitu. Oke, lanjut Yani. Wa min syarri hasidin idza hasad. Z-nya panjang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, coba Yani juga. Wa min syah. Wa min Wa min syah. Dia tuh kalau kita tengah-tengah, jadi nunnya digantung. Wa min syah. wa mi Syah. wa mi Kalau wa mi syah hilang nunnya. Ya dah. Wa mi syah hilang nunnya. Tapi ini ada nunnya tapi samar. Wa min syah. wa min syarri. Ya, nggak apa-apa. Berarti jangan terlalu ditekan gitu. Betul Ibu. Jadi nun yang ikhfa itu adalah bacaan di antara idhar dan idgham. Kalau idgham itu kan masuk ke huruf setelahnya, setelah nun sukun atau tanwin. Ya ada. Miwa kan langsung masuk ke waw. Ya ada. Kalau idhar jelas dulu nun sukunnya min aya, min aya. Jelas kan? Kalau ikhfa tuh pertengahan. Dia nggak jelas, nggak juga idgham, tapi pertengahan. Ikhfa disamarkan nunnya. Caranya nggak boleh ujung lidah lengket ke langit. Tapi dia udah siap-siap ke huruf apa nih setelah tadi? Nah, tadi kan min sya, berarti udah siap-siap di shin. Wa min sya. Wa min sya. Nah, ikhfa ini Bu adalah latihan paling sulit di antara bab nun sakinah atau nun sukun dan tanwin, karena memang latihannya perlu ekstra. Menggantung nun itu bukan mudah, ya kan? Kalau kita salah, jadinya nanti bunyinya semuanya eng. Wa min sya. Salah. Kalau wa min sya tidak boleh ming. Yang boleh eng itu hanya ketemu huruf qaf. Min qablikum itu boleh. Bunyinya eng. Sisanya harus sesuai dengan makhrajnya. Dia ketemu huruf apa? Kalau di sini nun bertemu shin, berarti harus siap-siapnya di shin. Wa min sya, kayak gitu. Ini sekilas saja, karena kan kita belum masuk materi ikhfa, ya kan? Oke. Sekarang kita lihat coba pada ayat Al-Falaq tadi. Ada nggak di situ idgham bi gunnah? Ayo, coba ibu-ibu cari. Bu Penny sama Kila baris 1.
Ibu Yati sama Ibu Umar baris 2. Yani baris 3 dari surah Al-Falaq. Ada nggak di situ idgham bi gunnah? Bu Penny nomor 1 nggak ada. Betul. Ibu Yati sama Ibu Umar baris kedua, ada enggak idgham bi gunnah? Tidak ada, betul. Yani? Tidak ada. Oke. Coba lihat pada surah An-Nas. Ada enggak idgham bi gunnah di situ? Ada? Enggak ada kata Kila. Yang lain? Enggak ada. Ya, betul, enggak ada. Sekarang kita latihan pada surah Al-Ikhlas ya. Satu latihan lagi Al-Ikhlas saja. Di situ sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sekarang dari Yani dulu ayat 1. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Ulang. Qul huwallahu ahad. Oke. Allahus samad. Oke. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Kila nggak dapat, nggak apa-apa. Cuman 4 ayat. Oke, coba lihat di surah Al-Ikhlas. Ada nggak di situ idgham bi gunnah? Nggak ada ya. Ada Yan? Nggak ada. Ada Bu? Nggak ada. Oke. Berarti kita latihannya, tolong dibantu catat ya Dek. Kita latihannya sampai surah Al-Ikhlas. Besok kita masuk surah Al-Lahab. Yang bawah, Tabat, yang itu. Kita besok insya Allah latihan di surah Al-Lahab. Kalau sudah selesai materi. Baiklah ibu-ibu semuanya, marilah sama-sama kita tutup kelas kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu jangan lupa hari ini kita ada undangan dari Ibu Leni. Hari ini, besok. Ibu-ibu jangan lupa besok kita ada undangan dari Ibu Leni. Ibu Penny undangannya di bawah. Ingatin ya kakek ya. Ibu Leni. Iya. Oh, minggu ini. Iya. Sama Ibu Hidayati. Iya, Bu Hidayati juga kan. Kita ini be, kita Bu Leni be. Kita Bu Leni. Yani tidak kenal sama Ibu Hidayati kan? Iya, itu Kuba, teman Kuba. Oke.